Salam saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan kami Good News TV. Bagi saudara yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Selamat pagi saudara yang terkasih nama Tuhan. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan telah melindungi kita sepanjang malam istirahat kita, dan kita bisa bangun dengan tubuh sehat. Dan sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan, berdoa, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Kami dipenuhi dengan keterbatasan Tuhan, tetapi Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, yang maha kasih. Kami mohonkan hikmat-Mu, bijaksana datang dari Tuhan memenuhi kami, untuk kami memahami kebenaran-Mu. Seraya kami sangat bersyukur atas pertolongan Tuhan sepanjang malam istirahat kami. Dan kami bersyukur juga buat hari yang baru ini. Kami yakin hari yang penuh berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat yang pertama dikatakan demikian. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sang rasul, yaitu Rasul Paulus, dengan begitu jelas mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa dia telah terlebih dahulu menjadi pengikut Kristus, dan dia telah melakukan segala sesuatu yang mencontohkan kehidupan, kebaikan, kasih Kristus dalam hidupnya. Dan kemudian dia mengatakan kepada jemaat di Korintus agar jemaat di Korintus mengikuti teladan dia, sama seperti dia telah meneladani Kristus dalam hidupnya. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan seperti ini: Follow my example as I follow the example of Christ. Saudara-saudara, dari sini kita boleh memahami bahwa Rasul Paulus sendiri mengakui dalam pengakuannya di bagian ini bahwa Kristus adalah pusat dari teladan yang terbaik. Jesus Christ is center of example in the life. Jadi Yesus Kristus adalah pusat dari contoh kehidupan dalam hidup kita. Itulah sesungguhnya yang diingini oleh Rasul, agar kita juga mencontoh kehidupan yang nyata dari sang Rasul yang telah mencontoh kehidupan Kristus. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau kita mengaku sebagai seorang Kristen, mengaku sebagai seorang anak Tuhan, maka biarlah kita berperilaku seperti perilaku yang diinginkan oleh Tuhan. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Oleh karena itu, jika kita punya Tuhan yang adalah teladan bagi kita, adalah Tuhan yang maha baik, yang maha kasih, maka biarlah kita juga menjadi pribadi yang baik, pribadi yang kasih, pribadi yang peduli kepada yang lain. Karena hal-hal itulah yang Tuhan Yesus tunjukkan dalam kehidupannya. Hal-hal itu pula yang diajarkan oleh Dia kepada para muridnya dan kepada kita orang yang percaya. Ketika Dia melihat orang yang lapar, Dia memberikan mereka makan. Ketika Dia melihat orang-orang yang susah, Dia menghiburkan mereka. Bahkan ketika Dia melihat orang yang sakit, Dia menyembuhkan. Artinya, tangannya selalu ada untuk menolong orang lain. Jangan sampai kita mengatakan diri orang Kristen, tetapi kita tidak mencontohi Kristus dalam hidup kita. Kita tidak meneladani Kristus dalam hidup kita. Justru kita meneladani dunia atau mencontoh dunia, melakukan hal-hal yang dunia lakukan. Padahal seharusnya kita ini bukan orang-orang dunia. Kita terpisah dari dunia. Walaupun kita tinggal di dunia ini, kita tinggal di bumi ini, tapi kita bukan orang-orang dunia ini, karena kewargaan kita adalah kewargaan surgawi. Dan kita memiliki Bapa, yaitu Tuhan. Dan Dia adalah Bapa yang maha baik. Jika seandainya
kita berkata bahwa kita orang Kristen tapi kita masih melakukan berbagai kejahatan dan tidak peduli kepada orang lain, maka kita tidak menunjukkan seperti apa Bapa itu. Kalau kita benar-benar memiliki Bapa, yaitu Tuhan kita sadar dan kita tahu akan hal itu, maka lakukanlah apa yang dilakukan Bapa kita. Tunjukkanlah hidup yang baik. Berikanlah contoh yang terbaik bagi banyak orang, agar mereka menyadari kehadiran Kristus, kasih Kristus melalui hidup saudara dan hidup saya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, pernah seorang bertanya kepada Mahatma Gandhi, karena Mahatma Gandhi selalu mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat agung. Lalu orang bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak menjadi Kristen? Lalu apa yang dikatakan Mahatma Gandhi? Karena ketika dia mau masuk kepada gereja atau kepada organisasi gereja, dia justru tidak mendapatkan kehidupan atau contoh seperti yang Kristus lakukan di tengah-tengah orang-orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, berapa banyak di antara orang percaya, orang Kristen yang mengatakan diri Kristen, ternyata tidak menunjukkan kehidupan Kristen dalam hidupnya. Ternyata tidak menunjukkan kasih Kristus dalam hidupnya kepada orang lain. Sibuk mengumpulkan untuk dirinya dan tidak peduli kepada yang lain. Tidak pernah menunjukkan kasih yang tulus kepada orang lain. Apalagi kepada pelayanan Kristus. Banyak orang yang tidak peduli kepada pekerjaan Tuhan. Hanya karena mungkin mereka telah terpaut kepada dunia ini. Tetapi walaupun demikian, mereka selalu mengaku bahwa mereka Kristen. Itu satu kesalahan yang sangat luar biasa. Itu adalah suatu kesalahan yang sangat-sangat luar biasa, di mana dia mengaku Kristen tetapi tidak mengikuti Kristus. Mungkin dia memakai kalung salib besar-besar di dadanya. Mungkin di rumahnya dihias dengan ornamen-ornamen Kristen, bentuk-bentuk salib, gambar-gambar rohani, gambar-gambar Kristen, bahkan gambar Kristus. Tetapi hidup tidak menunjukkan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk apalah semuanya itu? Apalah gunanya itu semua? Tidak ada, saudara terkasih nama Tuhan. Engkau tidak akan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Engkau juga tidak akan dapat menyenangkan hati Tuhan dengan pola-pola hidup yang demikian. Tetapi jika engkau benar-benar mengasihi Tuhan, maka tunjukkanlah perilaku yang sesuai dengan imanmu itu. Tunjukkanlah kehidupan yang sesuai dengan iman kita kepada Kristus Tuhan, maka melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya. Saudara, jadi ingatlah bahwa Kristuslah teladan terbaik dalam kehidupan kita. Perihal kasih-Nya, kebaikan-Nya, siapa yang dapat menyangkal? Siapa yang dapat menyangkal kebaikan Tuhan? Dia yang telah memberikan darah-Nya untuk saudara dan saya. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Kasih yang sangat luar biasa. Bahkan ketika kita masih seterunya, kita berseteru dengan Dia karena dosa-dosa kita. Tapi Dia rela mati bagi kita. Dia rela menderita bagi kita. Mari tunjukkan kasih yang demikian kepada dunia ini. Mari tunjukkan kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidup saudara dan hidup saya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, milikilah satu komitmen hari ini, bahwa kita akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menunjukkan kasih dan kebesarannya. Dengan cara kita meneladani Kristus dalam hidup kita. Jadilah pengikutku sama seperti aku mengikuti Kristus, kata Rasul Paulus. Kalau kata firman Tuhan yang pada bagian bahasa Inggris ini dikatakan bahwa mencontohi Kristus. Jadilah engkau mencontohi saya, sama seperti saya telah mencontohi Kristus. Meneladani Kristus menjadi patron untuk kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Allah kami. Sangat singkat untuk boleh kami renungkan, tapi biarlah itu berbicara jauh di dasar hati kami, bahwa kami harus menjadi contoh, harus menjadi berkat bagi banyak orang.
Oleh karena itu ya Allah kami, biarlah kami juga Tuhan meneladani Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami dapat menunjukkan terang-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu bagi dunia yang begitu luas ini. Pakai kami semua ya Allah. Di tengah kelemahan kami, kuatkanlah kami. Di tengah kekurangan Tuhan, cukupkanlah kami. Dan jika ada di antara kami yang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami akan mulai aktivitas kami dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.